Senasib dengan sang ayah putra sulung Jokowi sekaligus wali kota Solo, Gibran Rakabuming, juga mendapat tuduhan menggunakan ijazah palsu. Gibran dituduh membeli ijazah dari luar negeri. Negeri ini darurat kebohongan. Negeri ini harus direvolusi akhlaknya gitu. Banyak media, berbagai postingan terkait dengan gugatan Bambang terhadap ijazah Presiden Jokowi, asli apa palsu. Ya, kalau kita mendengarkan berita ini sangat mengagetkan. Ya, kok bisa seorang presiden ijazahnya palsu? Kan ya nggak mungkin toh, gitu loh ya. Namun tentu saja Bambang memiliki dasar yang kuat untuk melakukan gugatan. Ketika sudah banyak yang ngendus infonya ya, udah banyak nih, apalagi udah banyak netizen yang kepo nih soal dugaan ijazah palsu nih. Dugaan ya, ntar baper lagi, dugaan. Udah banyak netizen yang kepo nih, dicari-cari, dikorek-korek jejak digital gitu. Korek dah, baru deh rame, baru deh dilalat gitu. Ini sebenarnya meluruskan, ini nanya nih, masa nggak boleh nanya? Ini sebenarnya meluruskan atau upaya mencari pembenaran. Konon katanya resesi akan semakin besar, semakin meningkat di tahun depan. Bagaimana kita harus meminimalisirnya? Kan harusnya begitu. Tapi kan ini jadi sebagian waktu kita tersedot oleh urusan ijazah. Bukan tidak penting, sangat penting. Apalagi kalau ketahuan palsu, tentu bisa gugur gitu ya, atau entahlah, saya nggak paham bagaimana proses hukum berikutnya. Tapi yang pasti Senasib dengan sang ayah putra sulung Jokowi sekaligus wali kota Solo, Gibran Rakabuming, juga mendapat tuduhan menggunakan ijazah palsu. Gibran dituduh membeli ijazah dari luar negeri. Dia kemudian mengunggah salah satu komentar yang menuduhnya membeli ijazah. Gibran pun ijazah beli di luar negeri, tangkapan layar netizen. Tidak hanya itu, dia memberikan keterangan cukup kocak untuk melengkapi gambar itu. Beli di Shopee dapat cashback dan free ongkir. Hari ini Gibran lalu mengunggah foto saat dirinya sedang wisuda. Diketahui Gibran adalah lulusan dari Management Development Institute of Singapura atau MDIS dan University of Technology in Sydney. Dalam keterangan yang ditambahkan, Gibran juga menandai akun dari Dr. Tifa yang belakangan ngotot bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Coba fotonya biar dianalisa oleh Dr. Tifa, siapa tahu ini hasil editan, bunyi cuitan Gibran. Unggahan ini kemudian dikomentari kocak oleh para netizen, banyak yang kemudian menyindir Dr. Tifa. Benar mas, karena si Tifa itu ahli anatomi, pasti dia lebih tahu dan bisa membedakan apakah profesor yang di belakang dari Hogwarts atau Asgard, tulis netizen. Jangan diganggu Mas Wali, Dr. Tifa lagi punya mainan baru buat perang dunia ketiga, tulis netizen lain. Di sisi lain, Dr. Tifa seakan ketiban sial usai meragukan ijazah Jokowi, kini dirinya yang tidak diakui gelar doktornya. Hal ini diungkap oleh Ketua Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara atau IKAT, Justinus Prastowo. Dia meneruskan pengumuman pengurus STF Driyarkara tidak mengakui bahwa Dr. Tifa Ziatiasuma adalah lulusan program S3 atau dokter di kampus tersebut. Mana yang benar nih, gelar dokter Dr. Tifa yang bodong atau ijazah Presiden Jokowi? Bagian media sosial beridentitaskan Dr. Tifa akhir-akhir ini rajin mengomentari dan menyebarkan isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo di media sosial yakni Twitter. Diketahui isu ijazah palsu milik orang nomor 1 di Indonesia itu telah masuk dalam Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat. Ia bahkan membeberkan bukti bahwa Jokowi bukan lulusan UGM, bahkan ia sampai membandingkan tata letak wajah foto wisuda Jokowi dengan wajahnya sekarang. Usai STF mengumumkan bahwa Dr. Tifa bukan mahasiswa doktoral, netizen pun menyerbu balik menyerang Dr. Tifa. Ternyata orang yang suka menuduh ijazah palsu Presiden pilihan rakyat NKRI Jokowi itu sah. Alumni Kehutanan UGM, dia sendiri yang pemalsu, tidak pernah doktor. Ngaku dokter karena pemalas, kasihan para dokter. Se-NKRI yang baik dan jujur menjadi buruk akibat kelakuan nenek Tifa pemalsu ini, cuitan Ayang Utriza. Busuknya kadrun Dr. Tifa satu persatu terbuka. Siapa yang menghina pemimpinnya maka Allah akan menghinakan orang tersebut, dan ini terbukti lagi. Sekarang kita tinggal tunggu Polri dan UGM apakah cuma diam dengan hoax-hoax dari Dr. Tifa sebarkan. Khususnya anak UGM, harga diri kalian di mana? Cuit Kusnul Khotimah.
Sebelumnya, Rektor Universitas Gadjah Mada UGM Profesor Ova Emilia menyatakan bahwa ijazah Presiden Joko Widodo sebagai lulusan Fakultas Kehutanan UGM adalah asli. Atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo. Dan yang bersangkutan memang lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, ujar Ova Emilia saat konferensi pers di kampus UGM Kabupaten Sleman DIY Selasa. Presiden Jokowi tercatat sebagai alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Angkatan tahun 1980 dinyatakan lulus UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki, terang Ova. Namun demikian, Direktur Eksekutif Komisi Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia KP31 Tomo Pasaribu menyayangkan Rektor dan petinggi Universitas Gadjah Mada UGM melakukan konversi pers tentang isu ijazah palsu Joko Widodo yang tidak sekaligus menunjukkan bukti-bukti nyata kepada publik. Menurut Tom, perbedaan penulisan serta format yang dijadikan UGM justru semakin memperkeruh suasana, padahal kata dia format ijazah tidak pernah berbeda-beda dalam satu angkatan. Tom juga berharap itu tidak palsu, sebab bila ijazah Jokowi benar-benar palsu, maka jutaan pemilih Jokowi termasuk bodoh. Harapan saya kiranya alumnus Tambuk 81-85 UGM bersedia membagikan foto ijazahnya melalui medsos pribadi maupun medsos anaknya, harapnya. Sebelumnya diberitakan Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat. Gugatan itu terkait dengan dugaan ijazah palsu yang digunakan Jokowi saat mendaftarkan pemilihan presiden pada periode 2019 sampai 2024. Dilansir SIPP PN Jakarta Pusat Senin 3 Oktober, gugatan itu dilayangkan oleh Bambang Trimulyono. Gugatan tersebut didaftarkan hari ini dengan klarifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Gugatan itu telah terregister dengan nomor perkara 552-PDT-2022 PN JKT. Ya, kalau kita mendengarkan berita ini sangat mengagetkan. Lah kok bisa seorang presiden ijazahnya palsu? Kan ya nggak mungkin toh. Gitu loh ya. Namun tentu saja Bambang memiliki dasar yang kuat untuk melakukan gugatan. Ketika sudah banyak yang ngendus infonya ya, udah banyak nih, apalagi udah banyak netizen yang kepo nih soal dugaan ijazah palsu nih. Dugaan ya, ntar baper lagi, dugaan. Udah banyak netizen yang kepo nih, dicari-cari, dikorek-korek jejak digital gitu. Dikorek-korek dah, baru deh rame, baru deh dilalat gitu. Ini sebenarnya meluruskan, nanya nih, masa nggak boleh nanya? Ini sebenarnya meluruskan atau upaya mencari pembenaran. Konon katanya resesi akan semakin besar, semakin meningkat di tahun depan. Bagaimana kita harus meminimalisirnya? Kan harusnya begitu gitu. Tapi kan ini jadi sebagian waktu kita tersedot oleh urusan ijazah.